Ica ini samar-samar melihat ada bayangan putih lagi mengikutinya ketika berjalan, guys. Hati Ica saat itu campur aduk antara takut dan berusaha menjalankan tugas. Hai semuanya, kembali lagi dengan gua di AYS Story. Kali ini kisah datang dari Ica di Yogyakarta. Ica ini adalah seorang perawat di rumah sakit swasta di daerah Yogyakarta, guys. Yang kebetulan Ica ini sedang shift malam dan banyak sekali kejadian-kejadian janggal di rumah sakit tersebut. Seperti apa seramnya kisah dari Ica ini? Tapi sebelum gua mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar AYS Story makin semangat membagikan cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan untuk kalian semua, guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go. Ica ini adalah seorang perawat di suatu rumah sakit swasta di daerah Yogyakarta. Karena masih magang menjadi perawat di rumah sakit tersebut, gaji yang diterima oleh Ica ini pun terbilang sangatlah sedikit, guys. Jadi Ica ini harus nambah shift ketika jaga di rumah sakit agar gaji yang diterima Ica ini cukup lumayan, guys. Ica ini kebetulan sedang jaga sore dan waktu normal Ica ini pulang jam 9 malam. Akan tetapi saat itu senior Ica yang bernama Mbak Tika sedang ada keperluan mendadak. Jadi Ica ditelepon oleh Mbak Tika untuk menggantikan shiftnya dahulu. Dan Ica pun menyanggupinya, guys, karena ingin nambah shift gitu biar pendapatannya jadi meningkat gitu, guys. Ica pun disuruh untuk jaga pasien di IGD yang saat itu kebetulan rumah sakit tempat Ica bekerja ini sedang sepi pasien, guys. Saat itu waktu sudah jam 10 malam. Telepon di IGD pun berbunyi dan mengabarkan ada seorang wanita paruh baya kecelakaan karena tabrak lari, guys. Dan kami pun disuruh mengirimkan ambulan ke TKP oleh si penelpon tersebut. Lalu Ica pun cepat-cepat menelpon Pak Parno, supir ambulan di rumah sakit tersebut, untuk meluncur ke TKP. Siapa tahu si ibu ini masih bisa diselamatkan gitu, guys. Saat itu Ica ini jaga di IGD dengan dua orang seniornya perawat, yaitu Mbak Winda dan Mbak Sita. Dan ada seorang dokter jaga bernama Dokter Meli. Setelah setengah jam berlalu dari telepon tadi berdering, Mbak Winda dan Mbak Sita pun izin sebentar untuk membeli nasi bungkus di warung depan rumah sakit. Ica pun ikut nitip nasi bungkus pada mereka, guys. Karena saat itu lagi sepi pasien, Dokter Meli sedang asik-asiknya telepon-teleponan dengan temannya nih. Setelah selesai telepon-teleponan dengan temannya, Dokter Meli ini izin ke toilet sebentar karena sudah kebelet BAB. Ica pun mengiyakannya dan jaga sendiri di IGD tersebut, guys. Lagi pula ambulan tadi ke TKP kecelakaan membutuhkan waktu 1,5 jam perjalanan untuk sampai ke rumah sakit lagi, guys. 10 menitan setelah Dokter Meli ke toilet, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang, guys, ke IGD dan bertanya pada Ica, apakah pasien tabrak lari sudah sampai ke rumah sakit apa belum gitu. Sontak Ica pun menjawab, pasien belum datang, Bu, mungkin sebentar lagi. Apakah ibu ini keluarganya? Dari pertanyaan Ica tersebut, tetapi si ibu ini tidak menjawab dan langsung keluar dari IGD, guys. Saat itu hawa ruangan di IGD mendadak berubah menjadi dingin sekali, guys. Apalagi Ica sendirian di sana. Setelah beberapa menit, si ibu yang menanyai pasien tabrak lari tadi terlihat mondar-mandir di depan IGD dan kembali lagi menanyai Ica, apakah pasien sudah sampai. Ica pun bilang, belum, Bu, mungkin setengah jaman lagi. Lalu si ibu pun kembali keluar dari ruang IGD, guys. Selang beberapa saat, akhirnya Dokter Meli ke ruangan jaga kembali setelah selesai dari toilet. Dan selang 1/4 jam, Mbak Winda dan Mbak Sita ini sudah kembali beli nasi bungkusnya, guys. Anehnya, si ibu yang tadi mondar-mandir di depan IGD sudah tidak ada lagi setelah dokter jaga dan senior-senior Ica ini kembali ke ruang jaga, guys. Ica pun saat itu belum ngeh gitu tentang ibu-ibu yang mondar-mandir tadi.
Tetapi setelah beberapa saat pasien pun datang ke ruang IGD guys dengan kondisi koma. Di saat itu Ica kelihatan pucat nih saat melihat wajah sang pasien. Bukan karena darah yang berkucuran di wajah si pasien, tetapi ternyata wajah dan perawakan pasien tersebut mirip dengan ibu-ibu yang tadi datang mondar-mandir di IGD menanyakan pasien pada Ica nih guys. Wih, serem ya guys ya. Ternyata tadi yang nanyain itu adalah pasiennya itu guys, yang sedang koma dari tabrak lari itu guys, yang kecelakaan tadi. Dengan menahan rasa takut saat itu, Ica dengan profesionalnya lalu menangani pasien tersebut dengan dokter jaga dan senior-senior perawatnya. Setelah memeriksa, dokter pun memutuskan untuk mengoperasi pasien tersebut dan Ica ini disuruh menghubungi keluarga si pasien tersebut guys. Ica lalu memeriksa HP atau dompet bawaan wanita tersebut. Rupanya wanita tersebut nggak membawa HP dan dompet guys. Ica lalu melaporkan ke dokter bahwa pasien ini tak membawa identitas gitu. Karena kondisi pasien yang makin darurat, maka Ica disuruh menghubungi dokter ahli bedah yang berdomisili di dekat-dekat rumah sakit tersebut gitu guys. Akhirnya Ica ini bisa menghubungi dokter bedah tersebut dan setengah jam lagi akan sampai di rumah sakit. Setelah disuruh menelpon dokter, Ica lalu disuruh menyiapkan alat-alat operasi yang kebetulan berada di sebelah kamar jenazah nih. Dengan perasaan yang agak takut nih, akan tetapi Ica ini harus melaksanakan tugasnya. Akhirnya Ica pun sendirian mengambil alat operasi di ruangan tersebut nih. Di perjalanan menuju ke ruangan tersebut, Ica ini samar-samar melihat ada bayangan putih lagi mengikutinya ketika berjalan guys. Hati Ica saat itu campur aduk antara takut dan berusaha menjalankan tugas. Akhirnya Ica pun memberanikan diri tanpa melihat sebelah-sebelah atau belakangnya gitu. Ketika berjalan, Ica lalu sampai di ruangan tempat menyimpan alat operasi. Tetapi ia masih saja mencari di mana kelengkapan alat operasinya tersebut guys. Waktu telah setengah jam berlalu. Ica masih saja disibukkan dengan mencari alat tersebut guys. Akan tetapi tak kunjung ditemukan oleh Ica. Nggak ada gitu guys, cari di mana-mana nggak ada. Tiba-tiba Mbak Winda ini menyusul Ica guys, dan agak sedikit marah-marah gitu pada Ica karena terlalu lama menyiapkan alat untuk operasi. Ica pun menjawab, alat tersebut nggak ada kok di ruangan itu kak. Anehnya Mbak Winda yang merupakan seniornya ini lalu menemukan alat tersebut di depan hadapan Ica sendiri guys. Setengah jaman guys mencari, nggak ada alat tersebut di ruangan itu guys. Anehnya kok tiba-tiba alat tersebut berada di depan Ica gitu. Ica pun pura-pura tak ngeh dengan kejadian janggal tersebut guys. Lalu Ica bergegas ke ruangan operasi. Setelah sampai ruangan operasi pun dilaksanakan sampai beberapa jam dan akhirnya operasi tersebut berhasil dilakukan dan pasien selamat dari maut guys. Akan tetapi pasien tersebut dalam keadaan yang masih koma. Setelah melakukan operasi, Ica pun memindahkan pasien tersebut ke ruangan lain. Saat mendorong pasien tersebut, Ica pun kembali diganggu oleh makhluk tak kasat mata saat sampai di ruangan pemindahan pasien guys. Jadi kan Ica ini memindahkan dari ruang operasi ke ruang pasien gitu guys. Di ruangan pasien tersebut terdengar suara orang menangis di dalam toilet di ruangan tersebut guys. Sontak membuat Ica pun merinding ketakutan. Setelah memindahkan pasien ke ruangan, Ica pun lalu dengan langkah yang cepat bergegas ke ruangan jaga IGD lagi guys. Jadi setelah pasien dipindahkan ke ruangan, ada suara-suara tuh di toiletnya tersebut. Jadi nih Ica setelah memindahkan pasien tersebut, lalu Ica lari kembali ke ruang IGD guys, karena dihantui oleh suara-suara di toilet ruangan tersebut nih. Setelah kembali berjaga dan menunggu kalau ada pasien lagi yang datang, akhirnya setelah beberapa jam jaga di IGD tersebut, shift Ica ini udah selesai guys, dan Ica pun pulang ke kosannya.
setelah sampai di kosan nih, Ica pun mengalami hal-hal yang aneh lagi nih guys. Di kloset kosannya, tiba-tiba Ica ini melihat ada rontokan rambut yang sangat banyak sekali di kloset kosannya tersebut guys. Padahal di kosannya itu hanya Ica sendiri penghuni di kamar kos tersebut. Biasanya ada kan yang satu kamar kos untuk 2 orang gitu. Ica pun lalu mengguyur kloset tersebut dengan air. Setelah mengguyur klosetnya, Ica lalu mandi, dan setelah mandi, lalu Ica pun istirahat. Dan dengan mata yang sangat ngantuk akibat jaga shift malam nih, Ica perlahan mulai tidur nih guys. Yang menariknya adalah di dalam mimpi Ica, perempuan yang tadi malam mondar-mandir bertanya di ruang IGD tersebut yang diceritakan tadi di awal tuh kan, dan perempuan tersebut ini merupakan pasien yang dioperasi tadi malam, datang ke mimpi Ica guys. Di mimpi Ica, perempuan tersebut menyampaikan terima kasih oleh Ica yang sudah menolong dan merawatnya di rumah sakit tersebut. Lalu perempuan itu melambaikan tangannya kepada Ica dengan muka yang tersenyum guys. Ica pun sontak lalu bangun dari tidurnya, dan ternyata waktu itu sudah menunjukkan jam 1 siang guys. Ica keluar dari kamarnya lalu bertemu dengan Nadia, tetangga kosnya guys. Nadia ini ngobrol-ngobrol dengan Ica dan bertanya, nanganin pasien apa lu Cak? Kok aneh ya Cak? Di kamar kosan lu tadi ada suara orang tawa serem banget. Lalu Nadia juga melihat bayangan hitam keluar dari kamar kosan Ica guys. Padahal lagi siang-siang gitu. Nadia lalu menanyakan keadaan Ica, apakah baik-baik aja atau enggak. Ica pun menjawab gak ada apa-apa kok Nat, gitu guys. Lalu mereka pun ngobrol-ngobrol dan tak terasa udah jam 2 siang. Ica pun lalu mandi dan beres-beres untuk bekerja lagi guys. Dan setelah sampai di rumah sakitnya, Ica mendengar kabar bahwa pasien ibu-ibu yang dioperasi tadi malam ternyata tadi pagi meninggal dunia. Dan polisi sudah mengetahui identitas pasien tersebut. Kemudian keluarga pasien menjemput jenazah pasien tersebut tadi pagi guys. Ica pun berpikir tadi pagi di mimpi Ica, pasien tersebut mengucapkan terima kasih pada Ica, kemudian melambaikan tangan pada Ica, pertanda pasien tersebut telah meninggal dunia. Ica pun lalu berdoa mudah-mudahan arwah pasien tersebut diterima di sisinya guys. Dan cerita dari Ica ini selesai guys. Oke guys, mungkin cukup segitu aja kisah dari Ica ini. Kalau kalian ingin membagikan kisah horor kalian pada Ayah Story, silahkan email di bawah ini ya guys ya. Like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.